我得先去东火域一趟。此一别，跟我来，我有东西送你。我居然在这里睡着了。你为什么对我这么好？先走了。单曲开。如若你们再不识抬举，这是锦荣的意思吗？就想这么走了？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 120 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan King Subetian yang sedang berbincang-bincang hangat bersama dengan Qianlu. Qianlu pun lantas mengajak Subetian untuk ikut bersamanya ketika bepergian agar mereka bisa berpetualang bersama. Akan tetapi Subetian menolak karena dia harus pergi ke wilayah api timur dalam waktu dekat ini. Tentu saja penolakan Subetian membuat Qianlu merasa sedih. Terlebih lagi perginya Subetian ke wilayah api timur pasti akan membuat mereka berdua terpisah cukup lama. Sebagai tanda perpisahan, Qianlu pun mengajak Subetian untuk pergi ke sebuah tempat. 我得先去东火域一趟。此一别，跟我来，我有东西送你。Ternyata Qianlu membawa Subetian ke pabrik anggur yang dimiliki oleh keluarga Qin. Karena paham di wilayah api timur akan banyak bahaya, sedari itulah Qianlu akan mempersiapkan arak spiritual untuk diminum oleh King Subetian. Dengan meminum arak spiritual nantinya akan meningkatkan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Bang MC kita. Selain itu arak spiritual juga akan membantu dalam penyempurnaan pil guna menyembuhkan Nona Mei Er. Subetian pun langsung berterima kasih atas kebaikan yang Qianlu berikan. 成功率定能提升不少。 Beberapa saat kemudian Qianlu menyajikan arak spiritual kepada King Subetian. Diketahui arak ini harus langsung diminum karena kekuatan spiritual di dalamnya terus menghilang semenjak botolnya dibuka. Benar saja, King Subetian pun langsung merasakan kekuatan spiritual mengalir deras di dalam tubuhnya setelah dia meminum satu gelas arak spiritual. 需尽快饮剂。来，好强的药力。 Mereka berdua pun akhirnya menghabiskan malam dengan meminum satu botol kendi arak spiritual spesial dari pabrik anggur keluarga Qin. Singkat cerita, kondisi Qianlu sudah sangat mabuk. Dia berkata andai saja Subetian bukan tunangan dari Muransi, mungkin dia akan mengejar Subetian secara terang-terangan. Subetian di sini tidak terlalu merespon perkataan dari Qianlu karena Bang MC sadar kalau Qianlu sedang mabuk berat. Sebelum Qianlu jatuh mabuk, dia membuat pengakuan sangat menyukai King Subetian. Karena kondisi Qianlu sudah tertidur pulas, pada akhirnya King Subetian membawanya ke tempat tidur. Bang MC pun kemudian melanjutkan meminum arak spiritual sampai pagi. 我没醉。 Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Qianlu terbangun dan menyadari kalau King Subetian sedang tertidur pulas di atas kursi goyang. Dengan malu-malu, gadis ini langsung nyosorin Subetian yang sedang tertidur pulas. Akibat sosoran ini, King Subetian pada akhirnya terbangun serta menyadari kalau hari sudah pagi. Bang MC kemudian mengucapkan terima kasih dengan memberi Qianlu sebuah seruling giok. Pemberian seruling giok ini membuat Qianlu semakin kegeeran. Dia pun lekas bertanya kenapa Subetian begitu baik kepadanya. Ketika Subetian ingin memberikan jawaban, tiba-tiba saja mutiara komunikasi berbunyi, yang mana Qinglian mengabarkan kalau kondisi Nona Mei Er semakin parah. Tanpa berlama-lama, Subetian pun langsung berpamitan kepada Qianlu karena dia harus segera pulang ke kediaman keluarga Su. 我居然在这里睡着了。你为什么对我这么好？
先走了。 Sementara itu di kediaman keluarga Su, Qinglian dan Su Liuji tampak begitu khawatir karena luka yang diderita oleh Nona Mei-er tiba-tiba saja semakin parah. Tak lama kemudian King Subetian sudah datang dan langsung mendapatkan laporan yang mana Su Liuji khawatir kalau Nona Mei-er tidak mampu hidup lebih lama lagi. Setelah melihat kondisi dari Nona Mei-er, Subetian pun langsung memutuskan untuk menyempurnakan pil sekarang juga. Tapi Su Liuji sedikit pesimis karena waktu mereka tidak banyak untuk menyelamatkan Nona Mei-er. 现在就凝弹。 Subetian kemudian pergi ke halaman depan dan langsung mengeluarkan tungku pembakaran guna menyempurnakan pil untuk kesembuhan Nona Mei-er. Dengan semua bahan yang dia dapatkan dari Akademi Lan Huo, Subetian tampak memulai proses penyempurnaan pil. Setelah kristal es dimasukkan ke dalam tungku pembakaran, fenomena langit pun langsung muncul. Tentu saja hal ini akan terjadi karena pil yang dibuat oleh King Subetian bukanlah pil biasa. Meskipun fenomena langit terjadi dan petir mulai menyambar, King Subetian menggunakan api surgawi untuk menahan serangan petir tersebut. Momen ini pun membuat Dao Kui terkagum-kagum akan kemampuan alkemis Subetian yang sangat hebat. 单节加速凝弹过程， 成功了。 Pada akhirnya setelah melalui proses singkat, pil penyembuhan untuk Nona Mei-er selesai disempurnakan oleh King Subetian. Tanpa berlama-lama, Subetian pun langsung meminumkan pil tersebut kepada Nona Mei-er dan langsung membuat Nona Mei-er tenang kembali. Tidak butuh waktu lama, pil tersebut langsung bereaksi. Qinglian kemudian bertanya kepada Subetian apakah kondisi Nona Mei-er akan baik-baik saja atau tidak. Subetian memberi penjelasan kondisi Nona Mei-er baik-baik saja, sementara waktu Bang MC akan terus memberikan perawatan hingga Nona Mei-er sehat kembali. 北天，麦楼主怎么样了？ 我在为他重凝玄丹，浅绿的药酒还真有效。 Beberapa saat kemudian King Subetian langsung melanjutkan proses penyembuhan kepada Nona Mei-er. Dia juga mengakui kalau arak spiritual yang diberi oleh Qianlu semalam ternyata mempunyai efek luar biasa. Jika bukan karena arak spiritual, mungkin Subetian butuh waktu lama untuk menyempurnakan pil penyembuhan. Ketika sedang fokus melakukan penyembuhan kepada Nona Mei-er, tiba-tiba saja Subetian mendengar suara teriakan dari aula kediaman keluarga Su. Ketika Bang MC mendatangi aula, ternyata sudah ada 2 orang utusan dari keluarga Zhao Jingrong yang datang ke kediaman keluarga Su. Ternyata mereka berdua membawa kabar dari Sekte Istana Ungu yang mengabarkan kalau Zhao Jingrong tidak bisa menikah dengan Su Qinglian karena perbedaan kasta antara Sekte Istana Ungu dan juga keluarga Su. Ketika mereka berdua hendak pergi, Subetian langsung melakukan penghalangan karena dia tidak terima jika keluarga Su dianggap sebagai keluarga rendahan. 如若你们再不识抬举， 这是锦荣的意思吗？ 就想这么走了？ Scene ini juga sekaligus menutup episode 120 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.